Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rianti dari SMA Negeri 1 Padalarang dari Kabupaten Bandung Barat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembuatan video pembelajaran yang akan membahas tentang sistem gerak pada manusia di kelas 11 untuk semester 3. Oke. Sistem gerak pada manusia. Semua orang bisa bergerak. Bergerak merupakan aktivitas yang terdiri bisa berjalan, berlari, atau melakukan apa saja yang kita lakukan setiap hari. Bergerak merupakan aktivitas yang dilakukan oleh otot dan rangka. Karena otot dan rangka merupakan komponen yang menjadi penunjang untuk proses bergerak. Fungsi daripada gerak itu sebenarnya adalah merupakan hasil kerjasama antara gerak dan otot atau antara rangka dan otot. Otot adalah bagian tubuh kita yang mampu berkontraksi. Kenapa otot bisa berkontraksi? Karena otot memiliki serat otot yang disebut dengan miofibril yang terdiri dari serat aktin dan miosin. Ketika otot berkontraksi secara otomatis, maka rangka pun akan ikut bergerak karena otot bergerak karena otot melekat erat dengan rangka. Karena otot merupakan bagian daripada otot rangka. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah atau rangka adalah alat gerak pasif, karena rangka tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Oke. Selanjutnya kita lihat apa fungsi daripada rangka. Pertama, rangka merupakan alat gerak pasif karena biasanya rangka digerakkan oleh otot. Jadi rangka tergantung kepada otot. Yang kedua, rangka merupakan tempat melekatnya otot rangka atau orang menyebutnya adalah otot lurik. Karena otot rangka ini terletak menempel pada tulang. Yang ketiga, rangka itu berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh. Apakah ini rangka tubuh untuk kambing, untuk kucing, atau ini adalah rangka untuk manusia? Maka itu akan memberi bentuk, ini adalah bentuk kambing, ini adalah bentuk kucing, atau ini adalah bentuk manusia. Dan keempat, yaitu memberikan kekuatan dan menunjang tegaknya tubuh. Jadi ketika kita bisa berdiri tegak, misalnya manusia, itu ditopang oleh adanya tulang-tulang rangka. Jadi dalam hal ini tulang rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh. Tuh. Berikutnya adalah untuk melindungi organ tubuh yang lemah. Di dalam tubuh kita ada beberapa organ yang vital yang perlu dilindungi, misalnya pada otak dilindungi oleh tulang kranial atau oleh tulang-tulang tempurung kepala. Yang kedua, ada jantung, ada paru-paru. Nah, di rongga dada kita itu akan dilindungi oleh tulang-tulang rusuk yang kuat sehingga jantung dan paru-paru terlindungi. Tuh. Yang berikutnya adalah berfungsi tempat pembentukan sel darah, terutama dalam hal ini adalah pada sumsum tulang belakang.
Kenapa sel darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang belakang? Karena melihat anatomi daripada sel darah merah itu adalah sel yang tidak memiliki inti sel, sehingga tidak ada memungkinkan sel tersebut bisa beregenerasi. Sedangkan sel darah merah rentan untuk rusak, hilang, dan mati. Maka cara untuk memproduksinya kembali adalah dengan cara merombak sel-sel darah merah yang mati untuk dibangun kembali menjadi sel-sel darah merah yang baru. Dan itu terjadi di sumsum tulang belakang. Oke, yang berikutnya mari kita lihat macam-macam tulang dan strukturnya. Yang pertama ada jenis tulang. Jenis tulang ada dua, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Keadaan tulang rawan dan tulang keras ini dilihat daripada substansi matrik pembangunnya. Substansi matrik ini terdiri daripada dua macam. Satu, ada yang disebut dengan asam hyaluronat yang sifatnya encer. Yang kedua, ada mukopolisakarida. Ini sifatnya padat. Jadi, ketika kita melihat, menganalisa apakah itu tulang rawan atau tulang sejati, maka dilihat dari substansinya. Bila substansi pembangunnya, mukopolisakaridanya lebih daripada 90%, sedangkan asam hyaluronatnya hanya 5 atau 10%, maka dimungkinkan keadaannya menjadi keras, padat. Itulah yang akan membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Yang kedua, bila komposisi substansinya terlalu banyak asam hyaluronatnya sehingga mukopolisakaridanya hanya 5% saja, maka keadaannya menjadi lebih lentur dan lebih elastis. Itulah yang akan membentuk tulang rawan. Oke, yang selanjutnya, tulang-tulang tersebut memiliki sifat. Tulang rawan bersifat elastis, bersifat kenyal, sehingga memungkinkan untuk sebuah pergerakan dan berfungsi untuk menyambung sendi-sendi antara tulang dan tulang dalam hubungannya sebuah artikulasi. Yang kedua, tulang sejati bersifat keras karena matriknya banyak mengandung kalsium dan fosfat. Ada saluran Hafiz. Saluran Hafiz adalah saluran yang ada di tengah-tengah yang akan membentuk sumsum tulang. Saluran Hafiz ini berisi pembuluh darah untuk mensuplai zat makanan, kemudian ada serabut saraf untuk mendeteksi dan menerima rangsangan, dan yang ketiga adalah ada bagian-bagian pelindung tulangnya. Karena di bagian ini ada sel-sel yang membuat tulang, yaitu osteoblast, dan ada sel-sel yang berfungsi untuk merusak tulang manakala tulang sudah kelihatan rapuh, sehingga nanti sel-sel tulang dapat dibangun kembali. Berikutnya kita lihat bentuk tulang. Pada dasarnya bentuk tulang itu terdiri dari satu, ada tulang pipa, yaitu tulang yang panjang, seperti yang ada pada lengan atas, pada hasta dan pengumpil, ada pada paha, dan ada pada tulang betis dan tulang kering. Itu adalah tulang-tulang panjang. Yang berikutnya ada, kita lihat gambar daripada tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa terdiri dari bagian yang paling atas itu adalah bagian tulang spons yang ada bagian pori-porinya
di mana ketika kita makan paha ayam misalnya ya, kita masih bisa mengunyahnya. Itulah bagian yang disebut dengan tulang spon. Bagian ini disebut dengan bagian epipise. Kemudian di situ ada bagian cakra epipise, yaitu bagian kurang lebih 1 sampai 2 cm sebelum tulang yang keras di bagian diapise. Yang kedua adalah tulang pipih. Tulang yang lebar seperti pada tulang belikat, kemudian pada tulang-tulang rusuk ya, dan pada tulang tengkorak kepala. Itu jenisnya adalah tulang pipih. Dan ada lagi di tulang wajah. Yang ketiga adalah tulang-tulang pendek. Tulang-tulang seperti pada tulang jari-jari tangan, pada tulang-tulang jari kaki, dan tulang leher serta tulang-tulang ruas tulang belakang. Itu termasuk ke dalam kelompok yang berbentuk tulang pendek. Pada tulang aksial yang membentuk tulang kepala itu terdiri dari ada tulang. Ini tulang dahi ada 2 misalnya. Ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tapis. Ada sepasang-sepasang dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi yang membentuk tulang pendengaran. Kemudian di wajah ada tulang air mata, ada tulang hidung, sekat hidung, tulang pipi, ada rahang atas, langit-langit, tulang pangkal lidah, dan tulang rahang bawah. Kemudian paling belakang, ini ada di ruas-ruas tulang belakang itu, mulai dari tulang leher, jumlahnya ada 7. Dilanjutkan ada tulang punggung, itu sebanyak 12 ruas, ada tulang pinggang 5 ruas, tulang panggul atau kelangkang 5 ruas yang terdiri dari tulang duduk 2, tulang usus 2, dan tulang kemaluan. Kemudian disambung paling ujung adalah tulang ekor sebanyak 4 ruas. Berikutnya ke tengah. Itu ada tulang dada. Tulang dada atau sternum itu ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Yang paling sampingnya adalah tulang-tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada 12 pasang, yaitu ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Oke. Yang berikutnya ini kita dapat melihat itu adalah gambar tulang-tulang rusuk dan tulang dada yang barusan saya jelaskan. Ada kelompok rusuk sejati, ada rusuk palsu 3 pasang, dan tusuk melayang. Oke. Tuh yang tadi itu adalah tulang dada, ada tulang kepala, tulang badan, dan taju pedang. Oke. Berikutnya mari kita lihat bagaimana proses perkembangan pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang itu disebut dengan osifikasi. Prosesnya bisa berawal dari 2, yaitu dari tulang-tulang rawan dan dari membran mukosa. Coba kita perhatikan tulang pada bayi. Pada kepala bayi biasanya pada waktu lahir sampai umur 2 tahun biasanya tulang ubun-ubunnya akan kelihatan masih lembek, sehingga ketika dia bernapas akan kelihatan gerakan ke atas ke bawah, dan kalau kita tekan sedikit itu akan seperti melepuh. Itu artinya pembentukan tulang kepala masih akan berlangsung sampai kita lahir, yaitu kurang lebih sampai usia 2 tahun, baru nanti akan terjadi pembentukan tulang yang keras. Nah, hal ini menguntungkan bagi bayi
Kenapa tulang kepala itu masih lembek? Ini untuk melancarkan saat dia dilahirkan. Ketika dia dilahirkan, maka tulang kepala itu adalah bagian yang pertama keluar. Jadi dimungkinkan, itulah barangkali kuasa daripada Allah supaya memberikan satu kemudahan dan kelancaran pada saat seorang ibu melahirkan, di mana tulang kepalanya masih lentur, tulang kepalanya masih lembek, sehingga memungkinkan ada proses penyempitan pada tulang kepala pada saat dia keluar pada leher rahim seorang ibu, sehingga itu memudahkan untuk meluncurnya si bayi. Nah, maka dari itu proses pembentukan tulang kepala masih berlangsung. Jadi tidak keras langsung ketika bayi itu dalam rahim atau dalam bentuk janin. Oke. Ini adalah gambar proses osifikasi, yaitu mulai dari pembentukan periosteum, pembentukan ban yang akan membentuk tulang-tulang keras yang berangsur sebenarnya adalah dari tulang rawan. Oke. Ini adalah bagian-bagian daripada tulang yang tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.